Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai struktur teks drama. Untuk kali ini kita akan berbicara mengenai kebahasaannya ya. Apakah kalian sudah siap? Apabila sudah siap, siapkan dirimu dan mari kita berdoa bersama. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan kali ini kita akan mengulas tentang kebahasaan teks drama. Di mana kebahasaan teks drama itu ada 5. Kebahasaan yang pertama berupa dialog dan kalimat langsung. Kebahasaan yang kedua berupa kata ganti. Sedangkan kebahasaan yang ketiga berupa kata tidak baku. Dan kebahasaan yang keempat berupa kata tanya, dan kebahasaan yang kelima berupa kata kerja. Dari kelima kebahasaan yang telah Bulan sebutkan, adakah kata-kata yang belum pernah kalian dengar? Tentu semuanya sudah pernah kalian dengar, bukan? Baiklah, mari kita ulas dan kita pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang pertama kita akan mengulas mengenai dialog dan kalimat langsung pada drama. Nah, berbicara mengenai drama, kebahasaannya biasanya berupa dialog. Dan di dalam dialog itu sendiri biasanya memuat tuturan langsung atau kalimat langsung yang telah diucapkan oleh tokoh-tokohnya. Nah, bisa kalian amati atau bisa kalian simak pada contoh yang telah Bu Bulan berikan percakapan antara Nida dengan Shena. Nida mengatakan, mau pergi kemana sore-sore begini? Shena menjawab, oh aku mau pergi ke rumah Giska, tetapi malah hujan. Dari dua pernyataan ini, tentu kalian bisa menyimpulkan bahwa dialog itu berupa percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, sedangkan ciri dari kalimat langsung pada sebuah drama, yang pertama yaitu kalimat langsung itu sendiri diucapkan langsung oleh narasumber atau oleh tokohnya. Yang kedua bisa berupa kalimat tanya, seperti yang diucapkan oleh Nida. Sedangkan ciri yang kedua bisa berupa kalimat berita, seperti yang diucapkan Shena. Nah, ciri yang ketiga yaitu lazimnya biasanya kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2. Di mana setiap dialog yang diucapkan oleh Nida dan Shena diawali oleh tanda petik 2 dan diakhiri oleh tanda petik 2. Dari dialog dan kalimat langsung yang telah Bulan jelaskan pada materi drama, adakah hal yang ingin ditanyakan? Apakah mengalami kesulitan? Tentu mudah, bukan? Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang kedua berupa kata ganti. Dalam sebuah drama, kata ganti yang digunakan berupa kata ganti orang, atau biasanya kita menyebut dengan pronominal persona. Di sini Bu Wulan telah memberikan catatan dalam bentuk tabel. Bisa kalian amati bahwa ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalian tentu masih ingat bukan bahwa kata ganti itu selain ada orang pertama, kedua, dan ketiga juga dibagi lagi menjadi kata ganti orang pertama tunggal maupun jamak, orang kedua tunggal maupun jamak, dan orang ketiga tunggal maupun jamak. Bisa kalian amati, bisa kalian cek lagi pada catatan kalian agar pemahaman kalian lebih tertata, lebih sempurna lagi ya. Sudah siap? Baiklah. Di sini pada sebuah drama biasanya kata ganti orang ketiga yang digunakan berupa kata mereka. Dari kata mereka itu sendiri berarti menunjukkan apa? Ya betul, kata ganti orang ketiga jamak. Nah, kata ganti orang ketiga jamak ini biasanya terletak pada epilog maupun pada prolog di sebuah drama. Baiklah,
Di sini bisa kalian amati pada kolom yang bertanda mahkota. Di situ merupakan contoh atau cuplikan dari sebuah drama. Di sini terdapat prolog dan terdapat sedikit dialog. Nah, bisa kalian amati pada sebuah prolognya. Di situ berbunyi, siang itu ketika jam istirahat sekolah berbunyi, Ari, Dian, Malawinda, dan Haris memesan makanan di kantin sembari mengobrol bersama. Kata yang bercetak merah di sini ini menunjukkan kata ganti orang ketiga tunggal. Mengapa kok kata yang bercetak merah ini menunjukkan kata ganti orang ketiga tunggal? Tentu kalian masih ingat bahwa kata ganti orang ketiga tunggal bisa berupa ia, dia, beliau, dan langsung menyebut nama orang. Untuk itu, kata Ari, Dian, Malawinda, dan Haris pada prolog di sebuah kutipan drama ini merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, di sini Bulan menyingkatnya atau memberi keterangan dengan KGO, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa kata ganti orang ketiga, baik itu tunggal maupun jamak, terletak pada struktur drama berupa prolog maupun epilog. Dari sini penjelasan yang telah Bulan berikan mudah dipahami, bukan? Lanjut ya, untuk pembahasan kedua yaitu mengenai kata ganti orang pertama dan orang kedua dalam sebuah drama biasanya terletak pada dialog. Jadi maksudnya kata ganti orang pertama maupun kata ganti orang kedua, entah itu jamak entah itu tunggal, biasanya terletak pada struktur drama bagian dialog. Di sini bisa kalian amati pada contoh yang telah saya buat, yaitu pada kutipan kata, kalian tahu tidak kenapa jika tidak masuk sekolah selama 3 hari? Apa dia sakit? Tanya Mala kepada Ruben. Nah, kata yang bercetak merah atau yang bertanda merah yang menunjukkan kata kalian, di sini menunjukkan kata ganti orang kedua jamak. Kalian masih ingat bukan bahwa kata ganti orang kedua ada tunggal dan jamak. Kalau kata ganti orang kedua tunggal berupa kamu, Anda, sedangkan kata ganti orang kedua jamak berupa kalian atau sekalian. Nah, pada contoh yang telah Bulan berikan di sini, berarti kata kalian menunjukkan kata ganti orang kedua jamak. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa kata ganti orang pertama entah itu jamak maupun tunggal dan kata ganti orang kedua entah itu jamak maupun tunggal berada pada struktur drama bagian dialog. Untuk mengenai pembahasan kata ganti orang pada kebahasaan teks drama berikut, adakah hal yang sulit ditanyakan? Tentu mudah, bukan? Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang ketiga mengenai kebahasaan teks drama berupa kata tidak baku. Bukan hal yang asing dalam sebuah drama biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, sehingga kalimat atau kata yang diucapkan menggunakan kata atau kalimat yang tidak baku. Nah, di sini bisa kalian amati pada contoh percakapan antara Mila dan Arga. Di situ bisa kalian baca dengan perlahan-lahan seperti ini. Mila mengatakan, Arga, kenapa sih kamu selalu usil? Nah, Arga pun menjawab, duh, maaf deh, kamu marah ya? Nah, pada kata yang bercetak kuning, yaitu yang berupa kata sih dan deh, di sini merupakan kata yang tidak baku. Nah, ini kan seperti bahasa-bahasa sehari-hari. Di sini Bulan memberikan keterangan bahwa ini merupakan kata tidak baku. Nah, di situ si, deh, gue, lo kayak gitu. Itu merupakan penggunaan kata tidak baku. Lanjut ya, bisa kalian amati untuk dialog selanjutnya yaitu tetap antara Arga dengan Mila. Arga menjawab, wah, jangan marah dong, aku kan cuma bercanda. Sedangkan Mila menjawab lagi,
Kenapa kamu selalu mengejek aku? Nah, pada kata wah, jangan marah dong. Nah, ada kata wah. Kata wah di sini dalam sebuah drama, selain menggunakan biasanya, kan bahasa percakapan itu tidak baku. Di situ juga terdapat kalimat apa? Kalimat eh, seru atau kata seru. Kata seru. Bulan sering lebih suka menyebutnya dengan kata seru atau bahasa kerennya adalah interjeksi. Nah, di sini. Jadi kata seru itu kata yang menunjukkan kekaguman. Wah, wow, oh, seperti itu. Itu merupakan kata seru atau kata yang menyatakan interjeksi. Nah, di sini sudah bulan beri tanggal. Terus sedangkan di sini ada kata kenapa kamu selalu mengejek aku. Dalam sebuah kata tidak bagus, selain menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, dia juga menggunakan kata tanya. Nah, kata tanyanya di sini berupa kalimat kenapa. Kan tidak baku toh. Biasanya kan kata yang baku pertanyaan itu mengapa, bagaimana, apa, atau biasa bulan menyebutnya dengan si adik Bira, siapa, apa, mengapa, bagaimana, berapa, seperti itu. Dari penjelasan mengenai kata tidak baku di sini sudah mudah dipahami ya. Adakah hal yang sulit? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tentu tidak, bukan. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang keempat, kali ini kita akan berbicara mengenai kata tanya. Nah, dalam sebuah drama, kata tanya itu sendiri dibagi menjadi 4. Kata tanya yang pertama yaitu kata tanya yang hanya memerlukan jawaban iya atau tidak. Untuk yang kedua yaitu kata tanya yang ibaratnya kata tanya yang tidak memerlukan jawaban atau biasanya kita menyebut dengan pertanyaan retoris. Dan yang ketiga yaitu kata tanya yang memiliki tujuan selain bertanya, jadi ada maksud lain. Sedangkan kata tanya yang keempat merupakan kata tanya yang tidak disertai dengan kata tanya. Jadi dalam sebuah pertanyaan itu tidak menggunakan kata tanya sama sekali. Nah, di sini kita akan mengupas atau membahas satu persatu. Mari kita simak. Baiklah, untuk kata tanya yang pertama yaitu kata tanya yang hanya memerlukan jawaban iya atau tidak, bisa kalian amati pada contoh yang telah Bulan berikan, yaitu contoh yang pertama. Jadi, betul para petani di sini mengalami gagal panen. Terus contoh yang kedua yaitu katanya Anda mau menanam sayur-sayuran di lahan ini. Nah, dari contoh yang pertama dan contoh yang kedua, adapun tujuannya yaitu apabila kita hanya menanyakan iya atau tidak, berarti tujuannya di sini hanya butuh untuk apa anak-anak? Betul, tujuannya di sini yaitu hanya butuh untuk klarifikasi. Jadi adapun tujuannya pertanyaan tanya yang hanya memerlukan jawaban iya atau tidak, tujuannya yaitu hanya untuk klarifikasi. Nah, di sini Bulan menulisnya mohon maaf apabila tulisannya kapital. Kasih atau untuk menunjukkan kepastian, bener nggak sih? Nah kan kayak gini, katanya Anda mau menanam sayur, bener nggak sih? Nah itu kan tujuannya untuk mengklarifikasi. Lanjut ya, untuk kata tanya yang kedua yaitu kata tanya yang tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan retoris. Jadi seperti ini, petani mana yang ingin tidak ingin untung dari sebuah usahanya, kan jelas semua petani intinya ingin untung. Nah otomatis pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan seperti itu. Contoh lagi, siapa sih yang berharap usahanya merugi terus? Nah, dari kedua contoh yang Bulan sebutkan tadi itu merupakan pertanyaan retoris, di mana pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan kembali ya. Untuk kata tanya atau untuk jenis kata tanya yang ketiga, yaitu kata tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Maksudnya bagaimana Bu? Mari kita amati. Contoh yang pertama,
Mau tidak kamu mengambil benih itu di rumah Pak Lurah? Nah, kata tanya ini menunjukkan kata yang memiliki tujuan permintaan atau berarti memiliki tujuan menyuruh, bukan memiliki tujuan bertanya, meskipun ada tanda tanya. Contoh yang kedua, kamu mau kan bekerja di kebun saya? Nah, contoh ini juga bukan merupakan tujuannya bertanya, tetapi tujuannya apa? Mengajak. Mau kan? Nah, itu kan berarti ajakan. Terus contoh yang ketiga, di sini bisa kalian amati, yaitu masak masak seorang petani sekedar untuk menanam padi pun tidak bisa. Nah, berarti apa? Masa seorang petani hanya sekedar untuk menanam padi pun tidak bisa, berarti dia memiliki tujuan apa atau memiliki maksud apa? Iya, betul. Di sini memiliki maksud sindiran. Nah, jadi pada contoh di sini yaitu ke maknanya mengenai kata tanya yang memiliki tujuan selain bertanya bisa berupa tujuan untuk eh, memerintah atau menyuruh, terus bisa untuk mengajak maupun untuk menyindir. Lanjut ya. Jenis kata tanya selanjutnya yaitu kata tanya yang tidak disertai kata tanya, berarti tidak menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa? Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Di sini tidak ada kata yang menunjukkan pertanyaan, tidak menunjukkan kata tanya. Contoh, Kak Alam sudah kuliah, ya kan? Tidak ada kata tanyanya kan. Terus ini rumah Pak Kosasi. Nah, kecuali kalau di sini ada kata apa benar. Nah, itu baru ada tanya. Ada kata tanya. Di sini tidak ada. Tadi malam hujan ya? Nah, dari sini, dari keempat jenis kata tanya yang telah Bulan berikan atau Bulan beberkan, adakah pertanyaan? Tentu mudah, bukan? Baiklah anak-anak, memasuki unsur kebahasaan yang terakhir pada drama berupa kata kerja. Nah, di sini bisa kalian amati kata kerjanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua, yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dan yang ketiga, yaitu kata sifat yang menggambarkan tokohnya. Jadi di sini penggunaan kata kerja menurut fungsinya ada 3. Mari kita bahas satu persatu ya. Kata kerja yang pertama yaitu kata kerja yang fungsinya untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan. Dengan kata lain di sini kalau Bulan boleh mengatakan bahwa kata kerja di sini yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu tingkah laku atau kata kerja tingkah laku. Nah, karena apa? Di sini kita diminta untuk melakukan sesuatu seperti itu. Lanjut ya, kata kerja yang kedua yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contohnya apa? Merasakan, menginginkan, mengharapkan. Nah, dengan kata lain di sini Bulan menuliskan dengan kata kerja mental. Tentu bukan hal yang asing untuk kalian bahwa kata kerja mental itu ibaratnya seperti ini. Kata yang hanya bisa ditulis, di sini kan hanya bisa ditulis, tetapi tidak bisa dilakukan. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi ibaratnya contoh merasakan. Bagaimana tindakanmu merasakan? Apakah seperti ini atau bagaimana? Kita kan tidak tahu. Seperti menerima, misal seperti ini, kalau tangan kita menengadah seperti ini kan bisa menengadah maksudnya, bukan menerima. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja mental. Jadi kata kerja yang hanya bisa ditulis tetapi tidak bisa untuk dilakukan atau diwujudkan dengan tindakan. Lanjut untuk fungsi yang terakhir yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan kata sifat atau menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Contohnya di sini yaitu kata ramai, bersih, baik, gagah, kuat. Nah, seperti itu. Baiklah, dari sini adakah hal yang ditanyakan? Tentu mudah, bukan?
Baiklah anak-anak, setelah tadi sudah bulan ulas mengenai beberapa jenis kebahasaan teks drama, mulai dari apa itu dialog, apa itu kalimat langsung, apa itu kata ganti, apa kata tidak baku, apa kata tanya, bahkan apa saja yang dimaksud dengan jenis maupun kata kerja dari kebahasaan yang telah bulan sebutkan tadi. Adakah hal yang sulit ataukah ada hal yang ingin ditanyakan? Tentu mudah bukan? Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran yang telah bulan berikan ini sungguh bermanfaat dan bermakna untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.